takdir dan sabar atas segala musibah yang Allah telah berikan. Jadi ini yang pertama, ilmu yang bermanfaat, yaitu kita mempelajari tentang masalah akidah, tentang masalah tauhid, tentang rububiyah Allah, uluhiyah dan asma wa sifat. Kita pelajari. Yang dengan kita mempelajari itu, maka akan tambah takut kita kepada Allah, akan tambah rasa harap kita kepada Allah, akan tambah tawakal kita kepada Allah, akan tambah cinta kita kepada Allah. Ini ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, yaitu mengetahui segala apa yang diridai oleh Allah dan dicintai oleh Allah Azza wa Jalla, menjauhi segala apa yang dibenci dan dimurkainya berupa keyakinan, perbuatan yang lahir dan batin, serta ucapan. Hal ini mengharuskan orang yang mengetahuinya untuk bersegera melakukan segala apa yang dicintai dan diridai oleh Allah. Dan ini adalah ilmu yang bermanfaat. Jadi yang kedua, kita mengetahui tentang hukum-hukum Allah. Kita pelajari apa yang diwajibkan oleh Allah, kita mengetahui apa yang dilarang oleh Allah. Yang dengan kita mengerjakan apa yang diperintahkan, maka Allah akan cinta kepada kita. Ini menunjukkan ilmu yang bermanfaat. Kata Ibnu Rajab, kapan saja ilmu itu bermanfaat dan menancap dalam hati, maka sungguh hati itu akan merasa khusyuk, takut, tunduk, mencintai dan mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Jiwa merasa cukup dan puas dengan sedikit yang halal dari dunia dan merasa kenyang dengannya, sehingga itu menjadikan qanaah dan zuhud di dunia. Ini disebutkan oleh Ibnu Rajab dalam kitabnya Fadlu Ilmi Salaf Alal Khalaf. Kemudian selanjutnya, ini ilmu yang bermanfaat, tentang tanda-tanda ilmu yang bermanfaat. Antum lihat halaman 26, halaman 27. Yang pertama, orang yang mempunyai ilmu yang bermanfaat ini, dia adalah orang yang tidak senang untuk dipuji, tidak senang untuk disanjung. Dia tidak menganggap dirinya suci, dia tidak sombong dengan ilmu yang dimilikinya. Bertambah ilmunya, bertambah tawadhu. Ini tanda yang pertama. Yang kedua, ini yang bersama dengan yang pertama, yaitu apabila ilmunya bertambah, bertambah pula sikap tawadhu, bertambah rasa takut dia kepada Allah, bertambah kehinaan dia kepada Allah, bertambah ketundukan dia kepada Allah. Jadi kalau ilmu itu bermanfaat, maka orangnya tambah taat kepada Allah, tambah takut kepada Allah. Yang ketiga, tanda ilmu yang bermanfaat, yaitu mengajak pemiliknya lari dari dunia. Artinya orang yang punya ilmu yang bermanfaat, dia ini lari dari dunia. Maksudnya dia tidak senang kepada kedudukan, tidak senang kepada ketenaran, tidak senang kepada pujian, tidak senang kepada jabatan. Dia lari dari dunia. Bukan lari dari dunia berarti dia tidak mencari ma'isyah. Ini jangan salah paham. Ini sering disalahpahami oleh orang-orang torekot, yang kemudian dipahami bahwasanya lari dari dunia itu yaitu tinggalkan semua yang ada, tidak mau bekerja, tidak mau cari nafkah. Mencari nafkah, bekerja hukumnya wajib. Bagaimana dia makan untuk dirinya, untuk istrinya, untuk anaknya, atau memberikan kepada orang tuanya kalau dia tidak mencari nafkah? Dan dia hidup seorang talibul ilm, penuntut ilmu, tidak boleh hidupnya menjadi beban buat orang lain, tidak boleh minta-minta pada orang lain. Jadi penuntut ilmu syar'i itu justru dia tidak menjadi beban buat orang. Dia tetap mencari nafkah, tapi dia tidak senang untuk dipuji, disanjung dengan ilmunya itu. Dia tidak senang, dia tidak mengharapkan jabatan, tidak mengharapkan kedudukan. Jadi ilmu bermanfaat. Bagaimana para ulama banyak ditawarkan jabatan, mereka tidak mau karena takut. Dia kemudian tergelincir. Kemudian yang keempat, di antara tandanya bahwa dia tidak berbangga dengan ilmu yang dimilikinya. Dia tidak berbangga dengan ilmu yang dimilikinya, dan dia tidak menisbatkan kebodohan kepada seorang pun, kecuali kepada orang-orang yang jelas-jelas menyalahi sunnah dan ahlu sunnah. Jadi ia marah kepadanya karena Allah Ta'ala, bukan karena pribadinya. Dia tidak bermaksud meninggikan kedudukan dirinya atas seorang pun juga. Ini disebutkan oleh Ibnu Rajab dalam kitabnya Fadlu Ilmi Salaf Alal Khalaf.
Kemudian selanjutnya, ikhwan fillah, jazakumullah, ada ilmu-ilmu yang tidak bermanfaat. Ini ilmu yang bermanfaat. Ada ilmu yang tidak bermanfaat untuk dipelajari. Seperti apa ilmu yang tidak bermanfaat? Seperti ilmu kalam, ilmu filsafat, ilmu sihir, ilmu perdukunan, dan yang lainnya. Itu ilmu-ilmu yang tidak bermanfaat. Terutama sekarang ini banyak orang mempelajari ilmu kalam. Dari zaman dulu sudah ada orang-orang yang mempelajari ilmu kalam. Bahkan ulama-ulama banyak juga yang mereka mempelajari ilmu kalam yang kemudian mereka taubat. Ada ulama ilmu kalam yang mereka bertaubat kepada Allah SWT. Dan rata-rata dari firqah yang sesat yang disebutkan oleh para ulama, tokoh-tokohnya mereka itu asalnya mereka belajar ilmu kalam. Yang dia belajar ilmu kalam kemudian sesat. Ilmu kalam bukan dari Islam. Ilmu filsafat bukan dari Islam. Ilmu kalam, yang dikatakan ilmu kalam, yaitu ilmu yang menetapkan akidah dengan dalil-dalil akal dan logika. Di buku itu tidak ada. Di buku itu tidak ada. Jadi ilmu kalam, ilmu yang menetapkan akidah dengan dalil-dalil akal dan logika. Atau ilmu kalam ialah ilmu yang membicarakan masalah akidah yang tegak di atas dalil-dalil logika saja. Jadi dia membicarakan tentang masalah akidah, tentang nama-nama Allah, tentang sifat-sifat Allah, dan tentang masalah yang gaib dengan akal. Dan ini awal kesesatan manusia, dengan akal. Jadi akal dianggap oleh mereka lebih tinggi daripada wahyu. Akal dianggap oleh mereka lebih tinggi. Maka sesatnya Jahmiyah, sesatnya Mu'tazilah dan yang lainnya disebabkan karena mereka takdisul akal, mensucikan akal. Dianggap akal itu segala-galanya. Yang dipelajari dalam filsafat maupun ilmu kalam ya ini. Dia membicarakan tentang masalah akidah, dia membicarakan masalah tentang nama-nama dan sifat Allah, membicarakan masalah yang gaib dengan akal. Ditinggalkan wahyu Quran dan Sunnah oleh mereka. Dan ini dijelaskan juga oleh Ibnu Khaldun di dalam kitabnya Muqaddimah Ibnu Khaldun. Jadi kata dia, ilmu kalam ialah ilmu yang mencakup bukti-bukti tentang akidah, keimanan melalui dalil-dalil akal. Melalui dalil-dalil akal. Jadi di sini jelas sekali penjelasan Ibnu Khaldun dan yang lainnya bahwa mempelajari akidah sebatas logika saja dengan menggunakan logika. Dan mereka ini, kelompok ini, firqah ini yang kemudian berpecah lagi. Artinya yang dipelajari oleh mereka ini dari kalangan yang dipelajari oleh mereka ilmu kalam ini adalah tokoh-tokoh dari Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah, Maturidiyah dan yang lainnya. Jadi mereka adalah tokoh-tokoh yang mempelajari ilmu kalam, yang kemudian mereka di akhir hayatnya sebagian dari mereka taubat. Dan asalnya takwil pun dari mereka. Asalnya takwil yang mereka memalingkan sifat Allah dari makna yang sebenarnya kepada makna yang lain, itu pada asalnya dari mereka, dari orang-orang yang mempelajari ilmu kalam. Dan ilmu kalam ini dilarang oleh para ulama. Semua Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali rahimahumullahul jami', semuanya melarang mempelajari ilmu kalam. Semuanya melarang mempelajari ilmu filsafat. Semuanya melarang. Bahkan kata Imam Syafi'i rahimahullah, barang siapa yang memiliki ilmu kalam, maka ia tidak akan beruntung. Kemudian kata Imam Syafi'i, hukuman untuk ahli kalam menurutku adalah mereka harus dicambuk dengan pelepah kurma dan sandal atau sepatu, dinaikkan ke onta, lalu diarak keliling kampung, dan dikatakan inilah balasan orang yang meninggalkan Alkitab dan Sunnah serta mereka mengambil ilmu kalam. Ini disebutkan dalam kitab